Halo Sobat Bola.com, baik lagi dengan Bola Break. Kali ini bersama gue Muhammad Adiaksa. Gue tentunya nggak sendirian, ada teman gue sesama wartawan Bola.com yaitu Heri Kurniawan. Kita akan ngebahas soal kiprah timnas Indonesia yang baru saja tersingkir dari Piala AFF 2024. Her, kata-kata hari ini untuk timnas Indonesia gimana, Her? Kak game dong gue. Kata-katanya ya gimana? Kayak gitu susah. Gimana ngelihat timnas Indonesia yang pada akhirnya tersingkir di babak penyisihan Piala AFF 2024, Her? Kalau kalau misalnya patokannya laga semalam tuh sebenarnya kita nggak terlalu buruk ya. Bahkan ketika kita harus bermain dengan 10 pemain karena Ferrari kartu merah tuh sebenarnya masih bisa ngelawan kan. Ada banyak peluang yang tercipta, tapi lagi-lagi harus diakui bahwa ya namanya pemain muda, pengalaman masih kurang. Jadi walaupun cukup disayangkan ya tersingkir di fase grup, cuman ya mau gimana lagi. Kalau melihat permainan semalam ketika Ferrari masih ada dan sesudah Ferrari di kartu merah gimana, Her? Kalau gue ngeliat sih eh bagus banget ya sebenarnya. Timnas kita di awal laga memang agak sedikit goyah tuh. Filipina menguasai, langsung menekan kan. Cuman pelan-pelan Marcelino bisa menginisiasi dari lini tengah dan menciptakan beberapa peluang. Tapi lagi-lagi kartu merah itu menurut gue sangat tidak perlu karena itu kan berawal dari provokasi ya. Kaptennya Filipina itu eh, ngerangkul gitu dari belakang Ferrari. Kemudian Ferrarinya mungkin terpancing emosi dan langsung nyikut kena mukanya dia gitu. Mhm. Nah, setelah kartu merah itu sebenarnya ada paling nggak 3 atau 4 peluang on target yang diciptakan oleh pemain timnas kita. Tapi eh, penampilan kipernya Filipina semalam, walaupun kiper cadangan sebenarnya itu memang luar biasa juga. Mhm. Dan perlu diingat juga kita kebobolan kan dari penalti yang sebenarnya debatable juga apakah itu sebenarnya kena langsung ke tangannya Donitri atau kena dada dulu gitu. Wasit kan sempat ngelihat VAR ya, tapi Mhm. bukan ngelihat sih dia dapat intervensi dari VAR, tapi pada akhirnya dia tetap kekeh dengan keputusannya bahwa itu penalti gitu sih. Wasit juga nggak ngelihat ini ya, layar di pinggir lapangan ya, Nggak hanya dia cuman diskusi. cuman komunikasi aja dengan wasit VAR. Tapi kalau ngelihat reaksi gestur dari Donitri, kemudian dari pemain timnas Indonesia yang lain juga kayaknya nggak protes berlebihan ya, Her ya. Hanya Iya sih. Asnawi aja kayaknya yang nggak kekeh ya. Ya. Mungkin Donitri di situ juga udah merasa kali ya bahwa ya memang ada sentuhan ke tangannya dia gitu. Ya. Ya, Ya, kalau ya bisa jadi gitu sih. kalau misalnya dia merasa bola nggak kena tangannya, pasti dia akan protes dan Hmm. protes keras kan. Hmm. Kalau ngeliat Filipina juga ini nggak bisa diremehin ya, Her ya. Kalau kita lihat skuadnya banyak banget yang main abroad, terutama di Thailand. Thailand kan ada Ya juga bahkan beberapa. ada itu back kirinya tuh yang kayaknya baru baru kita lihat tuh yang Kempter itu ternyata main di Grasshoppers tuh liga 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 satunya Swiss. Jadi Hmm. sebenarnya pemain-pemain yang ya mereka nggak bisa full tim juga kayak kita. Cuman Hmm. banyak pemain andalannya tetap bisa dimainkan kayak si ya itu Kempter, Ugelvik, terus eh siapa tuh yang senior Rachel yang lama di Malaysia itu Hmm. strikernya. Hmm. Dan mayoritas mereka juga pemain keturunan kan. Hmm. Dan mereka juga banyak juga menggunakan pemain keluarga negaraan ya atau naturalisasi ya, Her, Hmm, yang main di Eropa di mana? Kayak pencetak gol kemarin si Bjorn Martin Christensen ya. main di Norwegia. Hmm. Di sini tercatat yang main di Norwegia itu ada dua bahkan di Iya, mana di Filipina. Jadi memang Filipina itu bisa dibilang turun dengan hampir kekuatan terbaik ya melawan kita yang mayoritas pemain U22 di Piala AFF. ya hampir lah. Yang absen mungkin kan kita bisa lihat mungkin Kevin Mendoza ya dari Persib Yes. atau kipernya Buriram tuh Neil Etheridge yang lama Hmm. di Birmingham. Eh, Kemudian mungkin strikernya yang main di Bundesliga tuh siapa? Gerrit Jen siapa itu? Strauss gitu bukan sih? Ya ada kan itu kan Lupa nggak main kan. Strauss. Iya. Cuman tetap eh tetap kekuatan mereka tetap cukup baik sih. Dan kalau aku lihat dari awal turnamen itu sebenarnya Filipina berkembang ya. Dari awal kan mereka sempat imbang-imbang. Hmm. Terus lama-lama kayaknya menemukan pattern permainan yang tepat dan bisa menang dan akhirnya lolos kan menemani Vietnam gitu. Hmm. Hmm. Her, kalau ngelihat laga demi laga timnas Indonesia yang apa ya, bukan hanya
gagal lolos ke semifinal ya. Tapi kalau kita ngelihat hasilnya pun sangat mengecewakan. Kita cuma bisa menang sekali, Hmm. kalah dua kali, seri sekali, bahkan dalam dua pertandingan terakhir pun kita gagal mencetak gol. Gimana Her? Iya, yang paling mengecewakan sih performa lini depan ya. Karena dari gol-gol yang tercipta kan nggak ada ya satupun yang dari striker tuh. Back semua bahkan. Ya, Struijk, Hoki, Ronaldo, bahkan ya winger-winger kayak Victor Bretan juga belum mencetak, nggak bisa mencetak gol kan di Piala AFF. Walau penampilan mereka juga nggak bisa dibilang buruk banget gitu. Cuman yang paling mengecewakan tuh adanya dua kartu merah yang kita terima ya, yang waktu dan itu sangat mengganggu permainan harus diakui. Dan kalau misalnya kan kartu merah pertama diterima Marcelino waktu kita ditahan Laos, ya kan. Yang kedua tuh terus Ferrari. Ya, kalau misalnya kita berandai-andai dua kartu merah itu nggak ada, mungkin hasilnya kan beda ya. Kita mungkin bisa menang di eh, Laos dan kemarin lawan Filipina. Kalau lu ngeliatnya gimana? Mungkin performa lini depan deh. Ya memang sangat, gue sih bukan menyayangkan lagi ya. Gue Hmm. melihatnya sangat mengecewakan ya. Terutama performa dari Hoki Caraka yang kayaknya hampir di Piala AFF ini jadi starter terus kalau nggak salah ya. Atau mungkin ada sekali dia. Kemarin pengganti lawan Filipina masuk babak kedua dia. Ya, Ya. Filipina, iya iya, betul betul betul. Di tiga pertandingan sebelumnya kan dia selalu main di starter meskipun di Hmm. babak kedua itu hampir selalu diganti ya. Cuma ketika dia sudah diberikan kesempatan untuk bermain, artinya dia harus membayar kepercayaan dari Coach Sintayong gitu. Hmm. Dan agak agak ini juga sih kalau ngelihat Hoki, Hoki mungkin dimainkan karena dia tipikal striker yang mau bantu defense atau Ya, ya. mau mau pressure ketika lawan menguasai bola gitu. Cuma kan dalam hakikatnya kan seorang striker itu kan tugasnya adalah mencetak gol gitu. Jadi makanya ketika eh, karakteristik hoki yang tipikal striker seperti itu menurut gua agak nggak cocok sih di situasi timnas Indonesia sekarang gitu. Karena memang Hmm. timnas Indonesia itu membutuhkan gol terutama dari lini depan. Lalu kalau kita lihat Rafael Strike juga, gue ngelihat kayaknya agak nggak tahu kenapa ya, kayak agak kurang bergairah dia gitu. Entah Hmm. mungkin karena dia harus meninggalkan klubnya di tengah kompetisi lalu tiba-tiba gabung ke timnas ya, karena kan dia mendadak kan Hamin satu sebelum Iya, pertandingan iya. lawan Myanmar Paling gitu kan, terakhir dia gabungan. paling terakhir gitu. Hmm. Mungkin ada di situ ada kendala, entah itu ada kendala kelelahan atau yang lain-lain gitu. Cuma gue ngelihat secara overall performanya Rafael Struijk itu kayak nggak hidup gitu. Hmm. Atau mungkin dia juga kaget kali ya karena dia biasa aja bermain dengan teman-teman diasporanya, maksudnya di timnas gitu Iya, loh kan. iya. Main dengan teman-teman diaspora di timnas, maksudnya pekerjaan dia akan jadi lebih mudah gitu. Cuma sekarang ketika dia harus menerima kenyataan bahwa dia bermain dengan teman-teman sebayanya dari Liga Satu, Hmm. dia agak kaget gitu. Mungkin kendala kendala persiapan juga sih ya, ya karena kan memang Rafael Struijk praktis tidak ada persiapan berlatih bareng sebelumnya dengan timnas yang main di Piala AFF ini gitu. Hmm. Ya kan emang harus diakui persiapan kita mepet banget ya. Kalau nggak salah TC juga cuma seminggu di Bali kan. Seminggu, tesnya seminggu. Cuman ada satu uji coba itu pun dengan Bali United gitu. Hmm, Dan kemarin kalau bicara soal strike, laga terakhir lawan Filipina dia memang starter tapi di awal babak kedua dia udah diganti tuh. Kayaknya dia ada problem. Soalnya dari awal pertandingan udah ada tapping di kakinya tuh. hmm, hmm. Mungkin ya secara fisik juga nggak begitu prima ya. Iya iya. Dan mewajari Hmm. ya keluhan yang disampaikan oleh Coach Sintayong bahwa Piala AFF ini kedepannya seharusnya bisa digelar secara terpusat Hmm. kalau memang ingin bermain 3 hari sekali gitu kan. Iya. Wajar jadi kalau Coach Shin mengeluh soal itu, karena memang timnas Indonesia itu lebih banyak waktunya habis di perjalanan. Kalau kita dengar cerita cerita Coach Shin kan, mereka bisa belasan jam pas ketika away ke Myanmar. Terus belum ketika mereka balik lagi ke mana ke Jakarta, lalu harus terbang lagi ke Solo gitu. Jadi praktis mereka paling cuma punya 1 sampai 2 hari Hmm. waktu istirahat dan waktu latihan gitu. Ya, Ya dan itu juga mungkin yang dialami Strik karena dengan padatnya jadwal ya, hmm. dengan perjalanan yang cukup panjang juga, jadi mungkin mempengaruhi kondisi fisiknya di turnamen ini gitu. Hmm. Terus tadi kan kita udah bicara soal ya mungkin kekecewaan kita lah ya. Kalau lu Mhm. ngelihat ada nggak sih pemain-pemain
dari timnas kita yang main di AFF ini yang menurut lo, wah, keren dan ke depan potensinya gede banget? Donitri sih, Hmm, asli gue nggak nyangka bahwa ini pemain bisa sematang itu ketika main di tim senior ya. hmm, Walaupun kita tahu bahwa dia ini tuh tipikal, bukan tipikal ya, ceritanya itu mirip kayak Sadil sama Witan ya, pemain hmm, usia belasan tahun, tapi udah naik turun kan, timnas iya senior, benar, timnas benar. level usia gitu. Eh, Jujur sih Doni bikin kepincut banget, dia di di eksperimen sebagai back tengah kiri, mirip Hmm, mirip role-nya inilah, mirip mirip, mirip role Alessandro Bastoni lah ya di Inter wis. Milan ya, back se- kaki kidal. Tapi walaupun sebetulnya si Doni itu asli bukan back, aslinya kan dia gelandang sayap, Hmm, winger, kemudian ditaruh di wing back karena memang kebutuhan posisi di hmm, Persija, kemudian berlanjut di timnas U19 sekarang di timnas senior gitu. Jadi gua ngelihat dia main di posisi barunya sebagai back tengah kiri, hmm. tenang, disiplin, dan nggak memperlihatkan bahwa usia dia itu masih sembilan Oh belas iya ya, tahun baru gitu. baru baru ingat Masih 19 dia masih tahun. 19 ya. Masih 19 waktu itu debut di Liga 1 tuh 2021 kalau nggak salah umur 16 tahun Hmm, deh. Jadi gua sih berharap malah ke depannya Doni Doni ini ya memang tetap kalau misalnya timnas senior nggak main, dia bisa diturunkan atau bisa di apa ya, bisa di dimainkan oleh timnas level usia hmm, gitu. Cuma ketika timnas senior main entah itu di FIFA Matchday atau di kualifikasi atau di mana, dia tetap dapat squad di timnas gitu untuk ya di situ dia bisa berlatih lah hmm, dengan Calvin Verdong, dengan Sean Patinama, atau mungkin dengan pemain-pemain hmm, yang lain gitu. Jadi tapi dengan syarat kayaknya gue ngeliat potensinya dia itu ada di sayap gitu. hmm. Agak sayang aja sih dia agak skillful ya. Ya atau nggak mungkin Sintayong mau menjadikan dia kayak kayak Ricardo Calafiori kayak di mana? Ya Arsenal. Timnas Oh Itali iya kan? iya iya. Timnas Itali kan ya atau di Hmm, Bologna gitu. Walaupun sekarang di Arsenal kita ngeliat kan dia salah satu back tengah yang juga bisa main di sayap dan lumayan skillful juga ya buat jadi back ya. hmm, Gue sih ngeliatnya sejauh ini Donitri, kemudian Kadek Arel juga lumayan meskipun di hmm, awal-awal agak keteteran ya. Sejauh ini ya dua pemain itu sih yang, tapi Donitri sih yang pasti sih yang harus hmm. terus dapat kesempatan di timnas senior. Kalau Harry gimana Harry? Donitri memang paling menonjol sih kalau menurut gua. Kayak semalam aja tuh ada satu momen di mana striker Filipin, gue kurang paham apakah itu si Kristensen atau siapa, udah ngelewatin Cahya tuh, one on one dengan Hmm. Cahya Oh lewat. iya iya iya. Doni Clearance ya. tiba-tiba lari tanpa ini kan, langsung Hmm. tackle, bisa menghalau bola gitu kan dari gawang. Dan itu bahwa menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya udah matang banget. Dan kalau Hmm. kalau diperhatikan, Donitri itu eh, nggak neko-neko mainnya. Mainnya dia menjadi pemain blok, terutama ketika dipasang sebagai back kiri ya, back kiri atau back tengah itu mainnya simple. Waktunya buang bola ya buang, nggak ada eh, niatan untuk show off atau mencoba melewati lawan gitu misalnya, atau ngegocek striker gitu. Eh, Terus yang selain Doni mungkin Piala AFF tahun ini juga menjadi panggung yang sangat bagus untuk Cahya Supriyadi ya. Kan Cahaya tuh sempat dalam tanda kutip ya tersingkir lah dari Persija gitu. Dengan kebijakan mereka mendatangkan kiper asing di musim ini, dan eh, kepercayaan mereka kepada Adi Tani masih tinggi gitu. Jadi Cahaya harus menepi sejenak ke Liga 2 ke Bekasi gitu. Tapi dengan penampilannya di Piala AFF tahun ini, dan sebenarnya dia juga di Bekasi tampil cukup baik. Tim itu sekarang juga bersaing di papan atas kan. Eh, gue berharap sih dalam waktu dekat Cahaya bisa kembali main di Liga 1 karena memang seharusnya dia di situ. Terus mungkin Sintayong juga bisa ini sih, bisa ngasih kesempatan di masa depan. Jadi kiper yang menjadi pelapisnya Martin Pas tuh nggak cuman, kan selama ini cuman Riyandi atau Hernando atau Nadeo. Nah, suatu saat mungkin ketika mungkin salah satu dari ketiga itu cedera atau apa, atau underperform, Cahaya bisa dicoba untuk masuk ke skuad timnas. Walaupun agak susah juga kalau geser Martin Pas ya, cuman dia bisa mendapatkan banyak pelajaran kayak lo bilang tadi, Doni bisa dicoba juga kalau eh, dipanggil timnas oleh Sintayong. Sebetulnya ada satu pemain lagi Harry Siapa tuh? yang agak mencetak Victor Detan. Oh, Cuma Detan ya. iya, cuma kita masih penasaran aja kok pemain dengan apa ya skill individu yang lumayan.
potensial, speednya juga oke kan, Hmm. tapi malah sering dijadiin pengganti pelapis gitu Iya sama ya, selalu Kutsin. babak kedua ya dia masuknya Lalu ya. babak kedua, Hmm. atau enggak mungkin memang Kutsin punya taktik lain kali ya ketika Hmm. memainkan Detan masuk di babak kedua itu, maksudnya si Kutsin mikir lawannya itu sudah kelelahan gitu kan, banyak kan tuh, Hmm. ada tuh kan pelatih yang berpikir seperti itu kan, memainkan pemain apa ya, pemain bertipikal kayak Detan itu untuk menghadapi lawan yang sudah kelelahan gitu. Cuma Hmm. nyatanya agak disayangkan sih ya, maksudnya mungkin dia seharusnya bisa diberikan kesempatan sekali atau dua kali di starter ya. Jadi Hmm. kita bisa lihat apakah dia bisa memberikan perbedaan sejak menit awal atau memang untuk saat ini dia lebih layak untuk jadi pemain pengganti gitu. Hmm. Her, kita beralih lagi ke kenapa Sintayong Coach Sintayong memainkan pemain U22 di Piala Hmm. AFF bukan pemain senior. Kan sebenarnya itu sudah menjadi isu lama ya. Kalau kita sudah terbiasa kayak kita liputan di lapangan tuh, Pak Erik sebenarnya sudah bilang itu sejak lama ya, mungkin sejak beberapa bulan yang lalu lah, bahwa PSSI berencana menurunkan tim muda untuk Piala AFF 2024. Pertimbangannya nggak cuman soal bahwa Piala AFF ini bukan kalender FIFA, yang mana akan susah bagi kita untuk memanggil pemain-pemain yang bermain di luar negeri misalnya ya kayak Ragnar Bangun atau Jay Izzes, nggak akan dilepas oleh klubnya ya kan. Bahkan kalau kita lihat klub Liga 1 aja nggak ngelepas itu pemain-pemainnya dipanggil timnasnya, kayak Galih Freitas kan nggak dilepas sama PSIS, atau Kevin Iya. Mendoza juga nggak dilepas sama Persib gitu. Itu kemudian pertimbangan yang kedua, tahun 2025 itu akan ada beberapa turnamen kelompok usia, terutama U2, U22 dan U23 itu yang memerlukan tim yang kuat. Ada SEA Games di sana yang akan digelar di Thailand, kemudian ada kualifikasi Piala Asia U23. Nah, tujuannya Piala AFF ini dijadikan untuk sebagai turnamen persiapan lah menuju dua dua ajang itu. Dan kemudian muncullah pemain-pemain U22 ini yang kemudian dipanggil oleh Sintayong gitu. Hmm, Hmm. meskipun dalam perjalanannya atau dalam rencananya, Hmm. Kutsin tetap ingin memanggil beberapa pemain abroad ya, yang Ya, usianya U22 ke bawah ya, seperti Justin Hapner, kemudian seperti Van Jenner, walaupun sampai sekarang, sampai ketika semalam timnas Indonesia tersingkir, hmm. keduanya tidak dapat izin gitu. Terlebih Hapner juga yang kita tahu bahwa dia lagi mengalami gegar otak gitu, Her. Ya, ya, Ya sangat, ya gimana ya, ya inilah resikonya ya. Ketika resiko bener. ketika kita tidak bisa menurunkan tim atau pemain terbaik di suatu turnamen, ya artinya suatu target yang tidak terpenuhi itu ya Hmm. tidak perlu jadi persoalan lagi gitu. Apalagi di awal Kutsin juga targetnya lolos ke final. Ya Ya, ya itu sebenarnya agak gue agak agak aneh juga kenapa memaksakan, kenapa agak memaksakan kayaknya ya. kenapa dengan skuad yang ada Coach Shin dalam tanda kutip terlalu berani gitu menargetkan ke final gitu. Atau mungkin dia berkaca kayak ini kali yang waktu Piala Asia U23 kali ya di. Waktu itu kan dia dari di awal turnamen kan bahkan udah targetkan semifinal kan gitu, dan tercapai gitu. Mungkin dia ingin mengulang momen itu kali. Cuman levelnya Piala AFF ini walaupun levelnya ASEAN tapi kan lawan-lawan yang dihadapi itu tim-tim senior semua, kayak Vietnam kan full team, kemudian ya Thailand juga full team gitu. Thailand nggak full team, Her. Oh, hampir lah ya, hampir. Nggak juga sih. Tapi tetap ngeri ya. Tetap ngeri aja, banyak pemain bintangnya nggak dipakai kita lah. Thailand cuma bedanya Thailand nggak nurunin tim U22 aja Ya, gitu. tetap Eh, seniornya tetap banyak gitu ya. pemain terbaik, beberapa pemain terbaiknya juga dipanggil gitu. Hmm. Her, kedepannya menurut Harry, Hmm. Piala AFF ini masih bergengsi atau enggak sih? Masih perlu kita juarai enggak sih? Hmm. Susah juga ya. Kan sebenarnya eh si Malcolm juga karena kita sudah lama ikut serta di turnamen ini tapi belum pernah juara kan, kita 6 kali runner up ya. Cuman kalau kita melihat bahwa setelah juara AFF tuh kemana sih gitu, kan nggak ada keberlanjutannya ya. Kita berkaca Singapura deh, Singapura kan udah 4 kali ya dia juara, tapi setelah itu perkembangan sepak bola mereka juga gitu-gitu aja. Kalau menurut gue sih eh, ada kalanya mungkin jika memungkinkan eh, timnas kita tetap harus menurunkan skuad terbaik di Piala AFF, karena harus diakui ini masih menjadi turnamen yang paling bergengsi di Asia Tenggara. Karena
eh, kita belum juara dan tim-tim lain pun juga memiliki inilah keinginan yang kuat juga untuk tampil bagus di turnamen ini. Cuman kalau situasinya kayak sekarang misalnya pemain kita banyak yang nggak bisa dipanggil ya udah nggak usah dipaksakan. Kita eh ya kayak Thailand lah menggunakan pemain-pemain yang ada entah itu dari Liga 1 atau dari abroad yang bisa dipanggil untuk ikut serta di turnamen Piala AFF sembari ya berharap bisa juara. Tapi kalau nggak juara juga nggak apa-apa gitu. Kalau lu gimana? Kalau kalau gue punya pandangan sedikit berbeda, menurut gue selama Piala AFF ini digelar tidak dalam kalender FIFA, Ya, menurut gue nggak apa ya namanya ya, bukan prioritas lah gitu. benar benar. Hmm. Jadi kita tidak perlu memaksakan untuk memanggil pemain senior atau pemain yang dibutuhkan oleh klub jadi kompetisi gitu ya. Jadi Hmm. memang mau tidak mau Piala AFF ini jadi ajang untuk mematangkan pemain muda. Benar apa yang dilakukan oleh Kutsin di edisi kali ini gitu ya Her ya. Karena menurut gua akan sangat rugi sih ketika kita menurunkan full team gitu ya, full Hmm. team. Bukan rugi sih maksud gue kita lebih baik serius di turnamen yang memang mempengaruhi mempengaruhi timnas secara ranking atau secara Hmm. prestis gitu, secara secara turnamen yang memang Hmm. pengaruhi kita gitu, kayak misalnya jelas FIFA Matchday, kemudian ada kualifikasi Piala Dunia atau nanti atau misalnya kualifikasi yang lain gitu. Jadi Hmm. memang prioritas timnas itu sebetulnya ke arah situ aja gitu. Karena akan sayang sih ketika kita memaksakan main di turnamen seperti turnamen Piala AFF yang kalender tidak masuk FIFA dan ya memang perhitungan peringkat FIFA-nya kecil ya gitu. Hmm. Kemudian kita memaksakan memanggil pemain senior yang abroad yang otomatis juga susah, kemudian pemain di Liga 1 yang belum tentu klub mau melepas gitu. Hmm. Ya memang bukan alangkah baiknya ya, memang Piala AFF ini lebih bagus untuk ajang memoles atau menseleksi pemain muda gitu. Hmm. Pemain muda atau pemain Liga 1 yang nantinya bisa mungkin atau dipertahankan di timnas senior untuk apa namanya turnamen-turnamen yang lebih bergengsi atau yang lebih mempengaruhi kita gitu. Hmm. Gitu sih. Oke, oke. Her, kemarin Pak Ketum PSSI Erick Thohir bilang akan mengevaluasi timnas Indonesia dan Sintayong. Hmm. Menurut lo ke- ketika timnas gagal di Piala AFF nih ya, Piala AFF Hmm. dengan tim U22, layak gak sih Sintayong dievaluasi dalam artian evaluasi ini kan mungkin kecenderungannya bakal negatif ya. Konotasi negatif kan kalau Ya, evaluasi kan gitu. Jadi menurut Heri gimana? bis- bisa mengarah ke pemecatan kan kalau evaluasi yang negatif itu. Iya kan kita kalau dengar kata evaluasi pasti konotasinya negatif kan? Eh, Kalau ujungnya nanti pemecatan sih, saya kurang setuju ya menurut gue ya. Karena eh, kita jangan lupakan kita akan menghadapi 4 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang sangat krusial. Itu akan dijalani tahun depan ya, mulai Maret sampai Juni kan. Jadi Hmm. kalau mengganti pelatih sekarang misalnya, entah itu siapapun gitu, misalnya yang lagi nganggur siapa, Erik ten Hag gitu atau siapapun datang ke sini gitu. Banyak, banyak Zidane juga ada. Oh Zidane. Banyak, Ya banyak. makanya eh, agak riskan sih menurut saya. Jadi kalau mau mengevaluasi Sintayong mungkin nanti misalnya kan sudah ditargetkan tuh PSSI paling nggak timnas kita bisa melaju ke putaran keempat kan kualifikasi Hmm. Piala Dunia. Kalau misalnya Sintayong gagal mencapai itu menurut saya paling tepat untuk dia dievaluasi atau tidak gitu. Kalau sekarang sih eh, belum saatnya. Kalau lu Hmm. gimana? Sama sih, yang Hmm. pasti ya Piala AFF itu bukan momen penghakiman untuk Sintayong ya. Tadi seperti gue bilang, turnamen ini memang memang cocok gitu untuk dijadikan sebagai ajang memoles atau menyeleksi pemain muda gitu. Hmm. Jadi evaluasi ya mungkin perlu ada evaluasi kali ya, tapi dalam artian evaluasi misalnya kenapa kita bisa seri lawan Laos gitu. Hmm. Evaluasinya mungkin kenapa sampai ada dua pemain yang dapat kartu merah gitu kan. Ya, ya, ya. Evaluasinya atau enggak mungkin kenapa lini depan kita mandul selama Hmm. turnamen gitu. Maksud gua mungkin evaluasinya akan lebih baik mengarah ke sisi teknis ya ketimbang
ketimbang apa ya, bukan mempertanyakan ya, ketimbang membahas tentang nasib atau masa depan Coach Sintayong gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Bahwa benar eh, pertaruhan Sintayong itu ada di kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan Hmm, di Piala AFF gitu. Tapi kalaupun misalnya PSSI punya pandangan berbeda ya, Pak hmm, Pak Erik punya pandangan berbeda ya terhadap nasib Sintayong, bahwa Piala AFF ini mempengaruhi masa depannya, ya mau nggak mau Pak Erik juga harus menyiapkan pengganti atau penerus Coach Sintayong yang apa ya, secara kualitas atau secara CV ya ada di atas, ya mungkin bisa dibilang harus ada di atas ataupun jauh di atas dia gitu ya. Apalagi hmm. kalau kita lihat materi pemain kita itu kan kebanyakan pemain Eropa yang Eropa. main di Belanda, main di asal Belanda gitu, kelahiran Hmm, Belanda maksudnya gitu kan. Ya mungkin bisa dicari juga sih pelatih-pelatih yang memang secara karakter cocok gitu ya sama pemain-pemain kita yang notabene lahir di Belanda gitu. Menurut Harry gimana? iya sih. Kalau misalnya harus harus ya ini kita nggak bicara sekarang ya, mungkin nanti ketika Sintayong harus diganti harus pelatih. Menurut gue cocok pelatih Eropa sih, terutama Belanda sih. eh Erik tadi Erik Ten Hag, tapi agak berat juga ya kalau Erik Ten Hag kesini. Agak lucu juga sih. Agak lucu dari MU ke timnas ya. Lucu Ya, juga sih kecuali timnasnya. dia udah nganggur udah 2 tahun 3 tahun gitu ya. Hmm. Kemudian dia nggak dapet job, kemudian ke Tapi timnas masalah juga masih. pelatih pelatih berkualitas yang nganggur tuh dan mau mau melatih timnas tuh jarang juga di, karena kan pelatih timnas kan harus diakui nggak segede geng atau gengsinya kalau ngelatih klub ya. Biasanya gitu sih. Agak susah Apalagi juga. kalau kita lihat pelatih pelatih Eropa yang ngelatih di Asia juga bukan pelatih pelatih top banget ya. Ya Iya, adalah iya. satu dua lah ya, coba kebanyakan bukan pelatih papan atas ya. Kita lihat ya, dulu Korea Selatan pernah dilatih Jurgen Klinsmann, Itu pun gagal juga, kemudian dipecat juga dia kan. iya Hmm. Paulo Bento ya, Mancini juga tuh. Mancia di Arab Saudi Mancini ya. Itu mungkin karena duit, Iya, mungkin karena oh duit iya, kali itu Mancini pasti. garap kan, udah pasti kan gitu. Jadi ya mungkin memang pelatih-pelatih Eropa yang tier 2 tier 3 kali ya Her ya. Hmm. Ya, yang terutama yang maksudnya yang karakternya tuh nggak jauh beda dengan pemain-pemain diaspora kita yang Hmm. kebanyakan asal Belanda gitu. Hmm. Her, terakhir nih ngebahas soal gimana sih Harry menilai kontribusi dari 5 pemain abroad di Piala AFF? Ada Aran, Asnawi, Oh iya, ada Ronaldo ya. Sterik, iya, Marceng. Hmm. Sebenarnya yang paling kelihatan kan Asnawi ya, karena dia juga nyetak nyetak 1 gol ke gawang Myanmar. Cuman kalau menurut gue Asnawi masih ini sih. Tadi lo Her, ralat golnya Asnawi dianggap sebagai gol bunuh diri kiper Oh, pada akhirnya ya. Myanmar pada akhirnya. Oh, Sehari setelah oh Pak Yo. sehari setelah pertandingan. Ya, at least dia berkontribusi lah pada gol itu. Ya menurut gue Asnawi yang paling menonjol ya mungkin Asnawi, walaupun dia seharusnya bisa lebih ya. Kemudian Arhan ya seperti biasanya lempar-lemparnya ke dalamnya memang berbahaya, tapi selain itu Arhan menurut saya kurang memberikan kontribusi yang lain gitu, misalnya entah itu dari crossingnya atau tusukan-tusukannya kurang, karena mungkin harus diakui dia kan nggak pernah main juga di Suwon ya, Hmm. dan itu menjadi problem juga. Kalau Ronaldo sih sebenarnya harus dimaklumi juga, karena sebelum ini kan dia sempat cedera parah ya, cedera lutut parah, dan mungkin dia masih dalam proses untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Di Muangtong United pun dia kan juga masih jarang dapat menit bermain. Baru sekali kalau nggak salah ya. Iya, itu Hmm. pun juga masuk dari bangku cadangan kan. Kalau strike ya kita udah bahas tadi, mungkin ada problem-problem lain, entah itu kecapean atau cedera yang membuat dia mainnya juga nggak begitu maksimal sih. Kalau Lino sebenarnya berusaha sangat keras ya. Kayak semalam aja tuh ada beberapa sepakannya bahkan bentur tiang gitu kan. Cuman ya dia sendirian, kayak kayak bingung juga gitu dia mau mau mengolah bolanya itu gimana gitu. Atau kayak bingung nih gue mau ngoper ke siapa ya. Tak gue ngoper ke lawan, ke temen, ntar bola hilang lagi.
Jadi mungkin, Her, jadi mungkin terakhir deh. Siapa yang paling layak nih juara AFF tahun ini? Thailand sih, Lu Thailand Thailand. ya? Kalau gue setelah ngelihat semalam sih Nguyen Vietnam sih, Nguyen ngeri Swan juga tuh. Nguyen Gwen Swanson. Swanson debut langsung nyetak 2 gol lah. Boleh juga itu. Iya, final final idealnya Nah, Vietnam ideal itu ya. Thailand Vietnam ya. Setelah itu kita Thailand lah gue. kita nantikan lah nanti antara Thailand dan Vietnam siapa akan menjadi juara. Eh, Biarkan mereka berebut Piala AFF, sementara kita berebut tempat di Piala Dunia Di Piala Dunia 2026. 2026, oke? Oke, Her, makasih banyak atas Thank you juga. analisisnya terhadap timnas Indonesia di Piala AFF. Sahabatbola.com, sekian bola break kali ini. Saksikan bola break berikutnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa. Sampai jumpa.